Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2, episode 143. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Huo Yuhao menuju Dewa Laut untuk menghadiri acara festival takdir Dewa Laut. Kenangan tentang Wang Dong'er kembali memenuhi hatinya, membuat rindu yang lama ia pendam terasa semakin dalam. Tahap pertama pun dimulai. Siswa pria harus membuka topi yang dikenakan para gadis di depannya. Saat giliran Yuhao tiba, ia berjalan tenang di atas permukaan danau dan membuka topi bambu seorang gadis bertopi terakhir tanpa perlawanan. Ketika wajah gadis itu terlihat, ia tertegun. Wajah itu sangat mirip dengan Wang Dong'er. Hatinya bergetar hebat, tetapi ia segera sadar bahwa gadis itu adalah Tang Wutong, bukan orang yang selama ini ia cintai. Acara berlanjut ke tahap berikutnya, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Semua 16 siswi tetap menyalakan lampu untuk Huo Yuhao, menjadikannya pria paling diminati malam itu. Ia yang hanya ingin cepat pergi, justru menjadi pusat perhatian seluruh akademi. Saat diminta memperkenalkan diri, ia berbicara sangat singkat, tetapi Bei mengungkap seluruh identitas dan pencapaiannya. Semua orang terdiam ketika mengetahui bahwa pemuda di depan mereka adalah anggota termuda Paviliun Dewa Laut dan sosok legendaris di balik Pagoda Roh. Di tahap akhir, hanya 3 peri yang berani maju memilihnya. Ketiga peri itu diminta untuk memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Baise, seorang kaisar jiwa 6 cincin. Kemudian Sutong, sage jiwa 7 cincin dengan kemampuan bela diri Dewi Salju. Dan terakhir adalah Tang Wutong. Di episode selanjutnya, saat gilirannya tiba, Tang Wutong hanya menyebutkan namanya secara singkat. Namun ketika memasuki tahap pengakuan terakhir, ia mengungkapkan kenangan pertemuan awalnya dengan Huo Yuhao. Ia mengingat bagaimana dulu ia marah karena disalahartikan sebagai Wang Dong'er. Lalu perlahan mulai melihat sifat baik Huo Yuhao, ketenangannya, keberaniannya, dan kesediaannya melindungi rekan-rekannya tanpa memikirkan diri sendiri. Tanpa disadari, kebenciannya berubah menjadi kekaguman. Ia juga mengingat momen sederhana ketika Huo Yuhao memanggang ikan untuknya di tepi sungai. Dari peristiwa kecil itu, tumbuh perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, hatinya mulai berubah. Meski ia sendiri sempat bingung dengan perasaannya, pengakuannya bukan sekedar pernyataan cinta, melainkan rangkaian kenangan yang perlahan membentuk ikatan di antara mereka. Suasana pun menjadi hening, karena semua orang bisa merasakan ketulusan yang tersimpan di balik kata-katanya. Bagi seorang guru jiwa, jalur sirkulasi kekuatan jiwa adalah rahasia terbesar yang tidak sembarangan dibagikan. Karena itu, ketika dulu Tang Wutong mengizinkan Huo Yuhao menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya, hal itu sebenarnya sudah menunjukkan kepercayaan dan perasaan yang dalam. Setelah mendengar pengakuan Tang Wutong, hati Huo Yuhao justru dipenuhi penyesalan. Ia menyesal pernah mencoba memastikan identitasnya. Jika saja ia tidak mencari kebenaran, mungkin ia masih bisa hidup dalam keyakinan bahwa Tang Wutong adalah Wang Dong'er, gadis yang selalu ia cintai. Namun kenyataan telah menghancurkan ilusi itu. Huo Yuhao sadar bahwa Tang Wutong bukanlah Wang Dong'er, dan sejak saat itu ia memaksa dirinya untuk menyerah. Ketika diminta membuat keputusan, ia dengan jujur menyatakan bahwa hatinya sudah dimiliki oleh seseorang yang hilang dan belum bisa ia temukan hingga sekarang. Ia datang ke acara itu hanya karena kewajiban sebagai murid halaman dalam. Dengan tulus ia meminta maaf kepada para peri yang telah memilihnya, lalu berniat pergi. Langkahnya terhenti ketika Baise dan Sutong menahannya. Keduanya tetap ingin bertarung dengannya sebelum ia pergi. Baise ingin memenuhi rasa penasarannya, sementara Sutong ingin membuktikan bahwa dirinya lebih kuat. Huo Yuhao yang sedang diliputi kenangan dan kesedihan sebenarnya hanya ingin meninggalkan tempat itu. Tetapi pada akhirnya, ia menerima tantangan mereka dengan caranya sendiri. Ia menawarkan untuk memperagakan 2 gerakan, dan jika mereka bisa menirunya, ia akan mengakui kekalahan. Ucapan itu langsung membakar semangat para murid, terutama dari halaman luar. Mereka akhirnya akan melihat langsung kemampuan luar biasa Huo Yuhao, pendiri Pagoda Roh dan tokoh legendaris akademi. Huo Yuhao melangkah ke atas permukaan danau, dan es tebal terbentuk di bawah kakinya. 7 cincin jiwanya muncul, bersinar dengan warna yang murni dan kuat.
Aura yang terpancar darinya jauh melampaui sage jiwa biasa, bahkan terasa seperti kekuatan seorang Douluo 8 cincin. Kemudian ia meninju ke arah langit, tubuhnya berubah keemasan, begitu pula cincin jiwanya. Pukulan itu bukan sekedar serangan fisik, melainkan gelombang emosi yang dalam. Semua orang yang menyaksikannya tiba-tiba merasakan kerinduan terhadap orang yang paling mereka cintai. Perasaan nostalgia memenuhi danau Dewa Laut. Cahaya emas menjulang ke langit, menerangi seluruh pulau dan bahkan seluruh Akademi Shrek dengan warna keemasan yang megah. Saat cahaya perlahan mereda, sebuah sosok perempuan berwarna emas muncul di langit. Ia begitu cantik, dengan rambut panjang lurus yang tergerai anggun. Wajahnya sangat mirip Tang Wutong, namun bagi yang mengenalnya, itu adalah Wang Dong'er. Sosok itu menatap Huo Yuhao dengan lembut dari udara, sementara Huo Yuhao membalasnya dengan tatapan penuh cinta. Di momen itu, seluruh danau seakan menghilang dari kesadaran orang-orang. Yang tersisa hanyalah pertemuan sunyi antara dua hati yang terpisah oleh takdir namun tetap saling merindukan. Tang Wutong berdiri terpaku setelah melihat kekuatan Huo Yuhao. Untuk sesaat ia merasa jarak di antara mereka begitu jauh dan sulit dijangkau. Tatapan Huo Yuhao yang penuh kerinduan saat memandang bayangan Wang Dong'er membuat hatinya terasa kosong. Ia sadar bahwa di dalam hati pemuda itu masih ada sosok lain yang tak tergantikan. Meski berusaha menenangkan diri, bayangan itu terus menghantuinya. Sementara itu, para murid dan guru masih terpukau oleh jurus yang baru saja ditunjukkan Huo Yuhao. Serangan itu bukan sekedar kekuatan biasa, melainkan kemampuan ciptaan sendiri yang memadukan jiwa bela diri, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan emosi mendalam. Jurus itu dikenal sebagai tinju kenangan. Pukulan yang membawa kerinduan begitu kuat hingga mempengaruhi hati semua orang yang menyaksikannya. Bahkan para tetua pun terdiam oleh dampaknya. Bai Se yang awalnya ingin menantang akhirnya mengurungkan niatnya. Ia menyadari perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Alih-alih bertarung, ia justru semakin kagum dan memutuskan untuk berlatih lebih giat. Ia bahkan berniat bergabung dengan Sekte Tang setelah lulus. Setelah itu, ia menarik diri dari acara, meninggalkan suasana yang masih dipenuhi kekaguman pada Huo Yuhao. Perhatian kemudian beralih kepada Sutong. Kali ini Huo Yuhao memperlihatkan kekuatan jiwa bela diri lainnya. 8 cincin jiwa muncul dengan warna mencengangkan, merah dan oranye. Cincin merah melambangkan kekuatan 100.000 tahun, sementara warna oranye belum pernah mereka lihat sebelumnya. Energi besar menyebar, cahaya hijau giok menyelimuti tubuhnya, dan dalam hitungan detik seluruh danau Dewa Laut membeku. Tanpa serangan langsung, ia mengubah danau luas itu menjadi lautan es. Semua orang terkejut saat menyadari bahwa Huo Yuhao memiliki 2 jiwa bela diri dengan kekuatan setara Douluo jiwa di usia yang bahkan belum genap 20 tahun. Ia bukan lagi sekedar legenda, tetapi bukti hidup dari bakat luar biasa. Sutong menyadari ia tak mampu membalikan keadaan dan memilih pergi. Huo Yuhao pun berniat mengakhiri semuanya setelah merasa telah memenuhi harapan akademi. Namun sekali lagi ia dihentikan, kali ini oleh Tang Wutong. Tatapannya kini tegas dan bersinar keemasan. Ia tidak ingin bertarung, tetapi meminta kesempatan untuk melakukan hal yang pernah Huo Yuhao lakukan padanya, memeriksa kekuatan jiwa. Permintaan itu terdengar sederhana, tetapi syarat makna. Huo Yuhao terdiam, tak menyangka ia akan membuat permintaan seperti itu. Di antara dinginnya danau yang membeku, suasana justru terasa semakin rumit bagi kedua hati yang belum menemukan jawaban. Huo Yuhao akhirnya menyetujui permintaan Tang Wutong, meskipun ia masih tidak sepenuhnya percaya bahwa gadis itu hanya ingin memeriksa kekuatan jiwanya. Ia ingin segera pergi, dan yakin Tang Wutong tidak akan menyakitinya. Ketika danau yang telah membeku menjadi pijakan mereka, Tang Wutong berjalan mendekat. Mereka berdiri sangat dekat. Dengan sedikit ragu, Tang Wutong meletakkan tangannya di tangan Huo Yuhao. Sentuhan itu lembut, namun langsung mengguncang hati Huo Yuhao karena begitu mirip dengan Wang Dong'er. Tang Wutong mulai mengalirkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Huo Yuhao. Ia bisa merasakan bahwa kualitas kekuatan jiwa gadis itu luar biasa kuat, bahkan memiliki sesuatu yang berbeda dan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Saat ia masih mencoba memahami perubahan itu, Tang Wutong tiba-tiba tersenyum. Di belakang punggungnya muncul sepasang sayap emas besar, diikuti 8 cincin jiwa, 6 hitam dan 2 merah. Ternyata ia telah mencapai tingkat Douluo jiwa.
Namun yang lebih mengejutkan terjadi berikutnya. Sebuah trisula emas di dahi Tang Wutong bersinar terang. Cahaya keemasan dari sayapnya perlahan terserap ke dalam trisula itu. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuh Huo Yuhao mulai berubah. Rasa asing yang tadi ia rasakan semakin melemah, digantikan oleh kehangatan yang sangat akrab. Jiwa mereka seolah mulai saling menyesuaikan. Perubahan pada sayap Tang Wutong semakin jelas. Sisik naga perlahan menghilang, warna emasnya memudar, dan digantikan biru cerah dengan pola emas berbentuk V. Bentuk itu bukan lagi kupu-kupu Dewa Naga Cahaya, melainkan Dewi Kupu-Kupu Cahaya, bentuk yang begitu dikenal Huo Yuhao. Saat itulah, ia merasakan sesuatu yang mustahil. Kekuatan mereka mulai menyatu, perlahan namun pasti, seperti dulu ketika mereka menciptakan kekuatan Haodong bersama. Hati Huo Yuhao bergetar hebat. Rasa sakit dan kehilangan yang selama ini menyesakkan dadanya seakan runtuh dalam sekejap. Saat Tang Wutong menatapnya dengan mata penuh cinta dan air mata, ia menyebutnya dengan panggilan yang begitu familiar. Satu kata sederhana, ia menghancurkan semua keraguan. Dunia Huo Yuhao seperti kembali bersinar setelah lama terbungkus gelap. Kekuatan Haodong kembali mengalir di antara mereka, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dua Douluo jiwa bersatu dan energi besar berputar di dalam tubuh Huo Yuhao. Inti jiwanya bergetar dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Aliran energi itu bergerak dari Tang Wutong ke dirinya, lalu kembali lagi padanya, membentuk sirkulasi sempurna. Dalam momen itu, bukan hanya kekuatan mereka yang bersatu, tetapi juga hati yang akhirnya menemukan jawabannya. Tang Wutong tiba-tiba menarik Huo Yuhao ke dalam pelukannya dengan kuat. Dalam sekejap, tubuh mereka bersinar terang dan 8 cincin jiwa dari masing-masing memancarkan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Huo Yuhao menghilang dan berubah menjadi mata asura raksasa yang dipenuhi kelembutan. Tang Wutong pun menghilang dan menjelma menjadi Dewi Kupu-Kupu Cahaya yang besar dan indah. Sayapnya menutup dan membungkus mata vertikal itu, menyatukan cahaya mereka. Cahaya biru, emas dan hijau giok bercampur menjadi satu, lalu melesat tinggi ke langit. Sinar itu begitu besar hingga seakan menopang seluruh angkasa. Di tepi danau, teman-teman lama mereka menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Mereka mengenali kekuatan itu sebagai jalan emas di tengah kemewahan. Teknik fusi yang dulu membuat Huo Yuhao dan Wang Dong'er terkenal di Akademi Shrek. Namun kali ini, kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada 10 tahun lalu. Di langit, muncul bayangan kalajengking permaisuri giok es dan palu langit cerah di sisi mata Asura. Ketiganya menyatu dan berubah menjadi palu hijau giok raksasa yang menghantam langit. Tanpa suara ledakan, seluruh Akademi Shrek bergetar dan langit tampak retak oleh kekuatan itu. Gelombang spiritual menyebar luas, membuat semua orang terdiam dan terkejut oleh kedahsyatannya. Setelah itu, kekuatan berubah menjadi badai spiritual yang memenuhi langit. Cahaya emas kecil berkilauan di mana-mana sebelum semuanya kembali tenang. Permaisuri giok es dan Dewi Kupu-Kupu Cahaya muncul kembali dan saling memandang. Pada momen berikutnya, mereka melakukan fusi terakhir. Dari celah langit, muncul sosok Dewi Cahaya yang mengenakan gaun emas dengan mata vertikal di dahinya serta tombak dan trisula di kedua tangannya. Kabut es dan kepingan salju menari di sekelilingnya, membuat semua yang ada tampak redup dibandingkan cahayanya. Dewi Cahaya itu adalah bentuk sempurna gabungan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ia menyatukan kekuatan cahaya dan es, serta seluruh kemampuan terbaik mereka. Sebagai gabungan dua master jiwa 8 cincin, kekuatannya setara dengan titel Douluo. Semua orang bisa merasakan bahwa inilah puncak sejati dari kemampuan mereka. Setelah beberapa saat, cahaya emas beriak dan sosok itu perlahan terpisah kembali menjadi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ketika mereka kembali berdiri sebagai dua insan, Huo Yuhao tidak mampu menahan air matanya. Kerinduan dan kesedihan yang selama ini ia pendam berubah menjadi kebahagiaan yang memenuhi hatinya. Ia memeluk Tang Wutong erat, seolah tidak ingin kehilangan lagi. Kekuatan Haodong mengalir di antara mereka, membuktikan bahwa hubungan mereka nyata dan tak tergantikan. Pada saat itu, dunia Huo Yuhao yang pernah terasa kelam akhirnya kembali berwarna. Di bawah cahaya bulan yang tenang, Tang Wutong bersandar di dada Huo Yuhao dan merasakan detak jantungnya yang berdebar kuat. Mereka saling berpelukan cukup lama, seolah takut momen itu akan menghilang. Bayangan tubuh mereka memanjang di tanah, menciptakan suasana hangat dan damai setelah semua yang telah terjadi. Namun, setelah beberapa saat, Tang Wutong perlahan melepaskan diri dan menatapnya dengan ekspresi serius. Dengan lembut, ia meminta waktu untuk dirinya sendiri. Ia menegaskan bahwa namanya adalah Tang Wutong, bukan lagi Wang Dong'er seperti dulu. Huo Yuhao terkejut dan bingung, karena ia mengira gadis di hadapannya telah sepenuhnya kembali sebagai Dong'er.
Tang Wutong lalu menjelaskan bahwa yang pulih bukan hanya kenangan sebagai Wang Dong'er, tetapi juga kenangan lain yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Ia mengingat kembali kejadian saat Wo Yuhao hampir mengorbankan nyawanya demi menyelamatkannya. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam di hatinya dan membangkitkan banyak kenangan yang tersegel. Setelah sadar, ia menyadari bahwa dirinya bukan hanya Wang Dong'er, tetapi Tang Wutong yang utuh, dengan masa kecil dan identitas yang berbeda. Kenangan sebagai Dong'er hanyalah bagian dari dirinya, bukan keseluruhan. Semua ingatan itu bercampur menjadi satu dan membuatnya merasa bingung. Ia takut tidak bisa diterima jika dirinya tidak lagi murni sebagai Dong'er. Ia juga takut kehilangan Wo Yuhao jika tidak jujur. Karena itu, ia membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami dirinya sendiri dan menyatukan semua kenangan tersebut. Wo Yuhao mendengarkan dengan tenang. Perasaannya tidak berubah sedikit pun. Baginya yang terpenting adalah gadis di hadapannya adalah orang yang ia cintai. Entah ia bernama Wang Dong'er atau Tang Wutong. Hatinya tetap sama. Ia siap menunggu selama apapun, melindunginya, dan tidak akan membiarkannya pergi lagi. Kata-kata tulus itu membuat hati Tang Wutong tenang dan bahagia. Namun ada satu kekhawatiran lain yang mengusik pikiran Tang Wutong, yaitu persetujuan ayahnya. Ia tahu ayahnya sangat menyayanginya dan pasti akan menguji Wo Yuhao dengan ketat. Meski begitu, Wo Yuhao tidak gentar dan siap menerima ujian apapun. Dalam pelukan hangat itu, Tang Wutong akhirnya merasa yakin bahwa ia telah menemukan kembali cintanya. Meski masa depan mungkin tidak mudah, mereka berdua siap menghadapinya bersama. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Soul Lane 2 episode 143. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.